mudah-mudahan untuk di sini. Jadi kita bisa teruskan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Gatot. Informasi awal bagi kita sedikit tetapi sangat meluas begitu ya Bapak sekalian, sangat mendalam. Nah ini untuk lebih mendalam lagi kita buka sesi dulu, silakan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan sebelum mulai tim dari Dikti akan menyajikan atau menyampaikan berbagai hal. Kami persilahkan dulu untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan berbagai hal yang sudah Bapak Ibu lakukan, mulai dari proses perkuliahan bagi yang sudah mulai, lalu bagaimana peluang-peluang yang juga Pak Gatot sampaikan kaitan dengan kali ini juga bagian dari program atau acara kita. Bapak Ibu sekalian, nanti ada sesi di mana peluang-peluang apakah memang nanti akan ada penambahan subkampus yang akan kita perluas, termasuk juga penambahan mahasiswa yang tadi disampaikan. Nah ini boleh sedikit kami minta informasi kepada Bapak sekalian kaitan dengan itu. Kami persilahkan mungkin dari belakang dulu, silakan. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Mohon mic, ada lagi nggak mic? Mohon Bapak Ibu sekalian nama dan perguruan tingginya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devin Supriyadi dari Politeknik TBC Bandung. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Yang saya tanyakan Pak Gatot, terima kasih atas segala bantuan kita bisa oleh terhadap Politeknik TBC Bandung, sehingga kita bisa menjalankan apa yang direalisasikan dari semua kita ada 12 kalau binaan, kalau tambah 13 kalau SMK-nya Pak. Cuma yang berjalan baru kita baru 2 SMK yang bisa jalan. Yang saya pertanyakan nanti mahasiswa yang kita dari kita daftarkan di SPED, tetap kita masukkan ke SPED karena mungkin kan kita harus membuat ijazah tahun ini untuk D1. Nah ini yang pertanyaan saya, apakah nanti ijazah ini bisa langsung kita bikin pada tahun ini Pak? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau langsung atau? Pak Dedi, dari diskusi kami dengan lantai 6 itu nanti keluar SK tugasan D1. Jadi sebetulnya kemarin kita diskusi Gubernur itu harapannya Februari Maret kemarin, tapi kan masih proses, orangnya masih sibuk. Hingga nanti dari situ, karena ijazah itu jelas izin Anda kan D3 atau D4, tapi D1 kan belum ada. Nah itu kita bilang kepada Pak Joko sama ini Pak Mon ini ya ada pihak timnya sudah menyiapkan itu, dan ijazah bisa dikeluarkan nanti karena itu akan untuk meneruskan yang jenjang berikutnya kalau dia mau kuliah dan sebagainya. Kalau SPED-nya Bu Ila sendiri akan menyiapkan agak beda karena ini standarnya beda, tidak standar yang dilakukan oleh undang-undang dosen dan guru di mana rasionya tetap segala macam, karena di sini kemarin kita masih melakukan rapat dan kita masih buat rapat lagi dengan Pak Yasidi untuk mekanisme pembukaan dan Wila untuk kurikulum. Sebetulnya ada bahannya tapi saya belum berani membukakan karena ini belum final. Tapi untuk SPED memang akan dipikirkan sendiri, treatmentnya sendiri. Tapi nanti kita lihat aja karena akan berbeda dengan yang sebelumnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Satu lagi boleh Pak. Jadi kita kebetulan yang satu angkatan yang alat berat kebetulan kita yang berat sudah ya. Rencana tahun ini kita pas selesai, karena ini semester 1 selesai, semester 2 sekali juga kita menerima mahasiswa alat berat untuk yang tingkat satunya. Jadi yang semester 1 kita sudah terima lagi rencana untuk tahun ini Pak. Jadi nggak ada permasalahan untuk waktunya barangkali, karena kalau kita di umumnya kan secara reguler tuh biasa ya. Tiap September kita terima. Nah ini kita
terima langsung lagi untuk satu angkatan baru. Ada permasalahan atau tidak? Terima kasih. Seperti yang tadi tak tunjukkan, saya cuma usul penerimaan itu Mei Mas. Mei ini 2 bulan lagi. Kenapa? Kita mau nyoba menolong anak-anak yang sebelum mereka hilang dari pasaran, sebelum hilang kerja. Jadi di sini. Nanti perlu masukan ini. Saya masing-masing provinsi yang besok Anda harus sepakat dengan partner Anda di Simolek, kapan Anda melakukan sosialisasi di Jawa Barat misalkan, atau partner yang itu lagi untuk membuka angkatan 2. Saya sih usul kalau bisa ya Mei atau Juni itu udah mulai kuliah, jadi pendaftarannya mulai sekarang. Jadi anak-anak kelas 3 yang masih dalam proses ujian nasional itu diperkenankan ya untuk mengikuti kuliah. Toh kebanyakan 95% lulus kan itunya. Jadi kan 1 atau 2 orang aja yang nggak lulus nanti. Sehingga mereka sudah mencuri waktu, dalam arti kata untuk kelompok D1 ini makin cepat makin baik. Saranku Mei atau Juni ya. Tapi udah pendaftaran mulai sekarang, nanti bisa diatur aja di dalam rapat kelompok. Misalkan Politeknik TDC untuk subkampusnya yang jalan 2, yang sisanya dikasih edaran lagi, kasih poster lagi, bikin posternya poster bersama aja misalkan, sehingga bisa didorong untuk kegiatan tersebut. Hal yang lain termasuk yang blok grant yang saya berikan pada Anda, di situ ada pasal yang kita minta anak-anak yang sekarang kita minta untuk membantu mempromosikan program studinya itu, sehingga nanti dia mengajar atau men-sharing ke sekolah-sekolah yang dekat. Di contoh, misalkan di Tasik, saya nggak tahu Tasik atau ada taruhlah 10 atau 20 orang, ya Anda tugasi sharing dengan sekolah mulai April ini, atau mungkin sudah sebagian, sekian jam per minggu untuk memberikan informasi kepada anak-anak kelas 3 sekarang untuk bisa ikut program Anda di Kota Tasik atau di Sumbawa misalkan, atau dimanapun juga. Nah itu yang dan mereka diberi peluang untuk kuliah mulai Mei atau Juni. Saya itu salah satu solusi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sebentar Pak Dedi, ini mumpung Pak Gatot ada dan beliau karena besok harus juga ke Semarang, ada kegiatan untuk rencana pembukaan PGSD. Ini kami mohon informasi sedikit saja Pak, sekilas saja. Kan tahun ini sudah akan lulus Pak ya, angkatan yang pertama ya, kaitan dengan pertanyaan ijazah. Boleh nggak sedikit disampaikan Pak perkembangan kemajuan belajarnya kaitan dengan mahasiswa kita di sana? Sedikit saja mohon diinformasikan ke teman-teman kita semua. Bagaimana kemampuan keterampilannya dari studi program ini dalam 1 tahun? Sedikit saja Pak. Terima kasih Pak. Tolong bisa. Ya, Yuda Pak, saya Yuda Pak. Pak Yuda ya, Pak Yuda, terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Karena memang karakteristiknya kita semuanya ke arah vokasinya ya, jadi keterampilan kita berikan. Walaupun pada waktu saat kemarin masih ada mata kuliah yang sifatnya mungkin perubahan kurikulum sekarang ya. Kalau kemarin masih ada yang matematika kita kasih itu dasar, kemudian kita kasih agama juga masih kita kasih ya. Tapi kalau di bagian untuk praktisinya ya kita kasih ilmu yang sangat pokok di dalam jurusan. Jadi saya kira perkembangannya bersama mengikuti ke arah yang paling skillnya saja itu yang kita. Jadi memang kita harapkan itu, dan karena untuk yang semester 2 itu kita akan langsung tempatkan di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan jurusan itu yang diambil, terutama yang alat berat. Yang alat berat sudah duluan itu. Jadi kalau kemampuannya ya alhamdulillah kita lihat gitu. Itu aja Pak Dedi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Sedikit sekilas Pak ya, sekilas info ya Pak kaitan dengan perkembangan. Yang jelas mereka sudah katakan misalnya kalau tahun ini sudah selesai, siap untuk masuk dunia kerja gitu. Apalagi kalau yang berangkatnya mahasiswa kita dari yang belum punya aktivitas, satunya pengangguran gitu. Itu sudah siap Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Mungkin saya berikan kesempatan untuk sebelah kiri saya. Silakan Pak. Pak Rihayat silakan. Dari Lok Sumawe. Dipencet agak lama mungkin Pak, sampai warna hijau. Mohon
saya Teguh Rihayat dari Politeknik Negeri Lok Sumawe. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di Politeknik Negeri Lok Sumawe memang belum menjalankan program PWV ini. Kita saat ini sudah pada tahap menyelesaikan MOU, kemudian naskah akademiknya sudah selesai. Kemudian selanjutnya juga sudah ada sokongan dari industri untuk menjalankan kegiatan ini dari ExxonMobil. Pada prinsipnya kami di Politeknik hanya tinggal pada tahap-tahap akhir saja untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi setelah adanya pelatihan untuk pembuatan buku ajar, kita sudah siap menjalankan. Di sini itu yang ingin saya sampaikan dengan PBV sesuai dengan arahan Pak Gatot, bahwa kami di Politeknik juga diberi kesempatan untuk menjadi koordinator kemarin itu di 45 buah akademi komunitas. Ini yang ingin saya tanyakan Pak Gatot, mungkin apa cocok di suasana ini atau enggak? Mungkin saya tanyakan aja Pak, mungkin nanti nggak ada ini. Jadi kemarin itu setelah adanya kita sebagai koordinator, mungkin kita di Politeknik udah tidak begitu ada perkembangan lagi selanjutnya. Kemarin itu kan ada diundang Kepala Dinas Pendidikan ke Jakarta. Hasilnya adalah di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pidi dan Melabuh, mereka diminta untuk mengusulkan proposal. Nah, mereka menghubungi kita juga di Politeknik untuk membantu menyiapkan proposal tersebut. Nah, apakah ini memang kita tidak masalah Pak di Politeknik, walaupun itu sebetulnya memang disiapkan oleh sesinya sendiri di daerah. Kita nggak masalah di Politeknik. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita memang berhak Pak membantu untuk di PD dan di Melabuh untuk menyiapkan proposal tersebut? Demikian yang ingin saya tanyakan. Nggak masalah Mas. Jadi gini, kan Melabuh itu sudah menjalankan sisi buat 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu, dan mereka juga kita undang waktu di sini kira-kira sebulan yang lalu. Mereka harus masukkan tanggal 2 April. Anda diminta itu senang lagi. Kita sih lebih senang kalau itu nanti di kawan-kawan dari Politeknik itu memikirkan untuk membantu mereka mengembangkan akademi komunitas yang di 2 itu. Harapan kita nanti D3-nya ada tempatnya. Apakah ke tempat Anda atau ke Aceh atau ke mana lagi, ke Medan, tapi bahwa waktu FS itu memang kan ada 4 tim dari 4 orang dari Melabuh atau PJ, 2 orang dari Poli Lok Sumawe yang sama-sama melihat seberapa jauh potensi jurusan apa, dan itu sudah kita pakai. Nah, data inilah yang kemudian kita evaluasi lagi, kita minta mereka mengusulkan dari bawah. Tidak apa-apa, kita justru masukan-masukan dari Anda itu bagus. Nah, sambil ini diproses, kita yang 40 ini kita dorong supaya menyiapkan subkampusnya jalan, melakukan PD, itu nanti misalkan disetujui tahun ini atau tahun depan, itu udah mulai, yang videonya udah ada. Karena memang kita sengaja untuk menyiapkan daerah-daerah itu lebih mampu lagi. Kira-kira itu, nggak masalah. Tolong dibantu, jangan sepotong-potong, full aja Mas. Ya. Apa gunanya Politeknik Lok Sumawe kalau nggak mau untuk Aceh? Ya. Itu aja. Dan memang percobaan kita di PD sama di Melabuh. Ya. Dan kawan-kawan dari sekolah juga terlibat banyak dalam review maupun dalam visitasi. Jadi nggak tahu bagaimana. Kira-kira.